Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sorong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Nengsi Situmeang dari SMP Negeri 23 Kabupaten Sorong. Saya Dini Harisanti dari SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Dan saya Jan Christian Sumbung dari SMP Negeri 5 Kabupaten Sorong. Selamat menyaksikan. Bu Dini, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Pak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, syukurlah kabar saya baik-baik juga. Oke, baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Ya. Baik, Bu. Jadi pada coaching kali ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur yang diharapkan, yaitu alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach nantinya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi setiap pertanyaan dari Ibu. Kemudian sebagai coach nanti jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya, Bu ya. Baik, Bapak. Nah, baik, Bu, sebagai pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bapak. Oke, baik, Bu. Jadi pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada observasi kali ini? Untuk yang kompetensi yang ingin saya kembangkan di grup itu yaitu mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot sekali. Ya, kemudian yang terakhir, Bu ya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, Bu, jadi untuk observasinya, Bu, demikian dulu ya, Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coach ya. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kabar baik. Ya, syukurlah lagi. Oh iya, Bu, dengar-dengar nih katanya mau ada yang menceritakan. Ceritakan apa yang Ibu ceritakan. Iya nih, Bu, ada yang mau saya ceritakan nih. Sudah lama sih saya mau cerita, tapi macam waktunya belum pas begitu. Nah, mungkin hari ini saya bisa bercerita ini tentang rekan-rekan guru saya di sekolah. Rekan guru saya di sekolah masih menggunakan sistem pembelajaran yang konvensional seperti itu. Mereka masih melakukan ceramah di kelas, padahal kan saat ini kita tahu kalau anak-anak saja kalau cuma ceramah saja pasti mereka bosan kan, padahal sebenarnya guru-guru bisa membuat media-media pembelajaran yang menarik seperti itu kan. Padahal di sekolah juga sudah disediakan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh guru-guru untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Guru-guru di sekolah saya itu sudah ada komputer, ada LCD, tapi mereka tidak pakai, mereka hanya sistem ceramah. Kadang anak-anak juga mereka jadi merasa bosan, atau mereka bilang, ibunya hanya ceramah saja. Jadi itulah masalah yang saya hadapi saat ini.
bagaimana saya harus bertindak selanjutnya seperti itu. Oke, oke, baik. Kalau saya garis bawahi ya Bu ya, tentang permasalahan itu berarti tentang guru-guru di sekolah Ibu yang kurang variatif ya mengajarnya. Iya Bu, rekan-rekan guru saya kurang variatif, media-medianya bisa dikatakan tidak menggunakan media, nanti hanya buku bacaan saja seperti itu. Pasti kan anak-anak bosan lah. Kita saja kalau misalnya ikut pelatihan, kalau hanya dengarkan ceramah pembicara pasti kita bosan, karena anak-anak juga seperti itu. Kira-kira nih ya Bu ya, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu khususkan lah untuk sekolah mungkin? Yang saya inginkan itu maunya ada perubahan di rekan-rekan saya seperti itu Bu. Saya mau mereka menggunakan IT di dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Berarti Ibu harapkan ini ya itu adalah perubahan ya Bu. Iya, Kemudian perubahan apa kemudian atau yang bagaimana yang Ibu inginkan dan yang ingin Ibu dapatkan? Iya, yang saya harapkan itu ya Bu ya dalam penyampaian metode media pembelajarannya. Kan sekarang kan sedang tenar-tenarnya kuisis ya. Rekan-rekan guru saya itu belum ada yang menggunakan kuisis di dalam pembelajarannya. Sedangkan saya di dalam kelas kalau saya buat seperti itu, saya lihat anak-anak itu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Saya harapnya guru-guru demikian, jadi tidak menggunakan metode ceramah lagi seperti itu. Berarti yang Ibu sudah sampaikan tadi pembelajaran yang menggunakan metode ya, bervariasi ya. Kemudian media bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan menurut saya yaitu kira-kira Ibu berada di pada level 10, kira-kira menurut Ibu saat ini berada di level berapa? Kalau guru-guru di sekolah saya itu menurut saya sepertinya masih level 6 deh Bu ya. Sepertinya masih level 6 deh. Kalau levelnya 10 yang paling tinggi itu yang ideal di sekolah saya itu masih level 10 deh. Level 6. Oh, senang ya. Oke, kalau begitu menurut Nancy ya, kira-kira level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolahnya? Menurut saya mungkin bisa 8 kali. Kalau misalnya rekan-rekan guru saya mau mengikuti perkembangan zaman, 8 itu masih bisa lah. Tapi kalau 10 mungkin masih susah ya, karena rekan-rekan guru saya juga di sekolah sudah senior kan. Kita juga mau menyampaikan kepada senior agak susah lah ya kan Bu. Kalau level 8 mungkin masih bisa lah kita capai. Baik. Ibu inginkan naik ke level 8 ya. Nah, untuk mencapai level 8 itu apa usaha apa yang sudah mungkin mau Ibu lakukan? Cita-citanya. Sebenarnya Bu, saya sedang memikirkan usaha apa yang harus saya buat untuk melakukan perubahan yang saya inginkan. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau semacam pendampingan individu antara saya dengan guru secara bergantian. Mungkin seperti itu Bu. Berarti mentoring ya Bu ya. Kemudian Ibu merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya. Selain itu kira-kira adakah strategi yang Ibu pernah terapkan itu di sekolah dan teman-teman mungkin? Mungkin saya bisa konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu ya, atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembuatan materi atau media-media pembelajaran supaya nanti medianya bisa bervariatif seperti itu. Berarti ya Ibu sudah merencanakan ya antara mentoring, pendampingan individu dan pelatihan workshop ya. Dari ketiganya ini kira-kira mungkin yang nyaman untuk Ibu itu apa? Mungkin yang lebih nyaman itu mentoring ya Bu ya. Kalau pelatihan atau workshop mungkin butuh dana, butuh persiapan yang lebih banyak lah ya kan. Nanti kita harus cari narasumber yang bisa
memberikan pelatihan pada guru-guru. Jadi untuk saat ini mungkin mentoring, Bu. Jadi kegiatan mentoring yang Ibu pilih. Nah, kemudian kegiatan mentoring ini Ibu memerlukan bantuan atau support dari siapa yang mentor? Nanti saya akan coba meminta bantuan dari rekan guru di sekolah. Memang sih di sekolah ada ahli IT, Bu, ya, ada guru IT yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Jadi nanti saya minta beliau untuk bersama-sama dengan saya untuk melakukan mentoring. Berarti melakukan kolaborasi ya, Bu ya? Iya, Nah, berkolaborasi. kalau sudah melakukan kolaborasi, waktunya kira-kira merealisasikannya Kalau bisa sih secepatnya, Bu. Nanti saya konsultasikan dulu dengan teman yang tadi ahli di bidang IT. Kalau mungkin lusa, beliau bisa, mungkin nanti kita langsung action 2 hari lagi lah. Mudah-mudahan bisa. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira nih dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan mungkin hasilkan gitu? Dari percakapan kita hari ini, apa yang saya harapkan, saya mau terjadi perubahan yang lebih baik di sekolah saya, terkhusus untuk guru-guru di sekolah saya, dengan bantuan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran. Seperti itu, Bu Dini. Syukurlah ya Bu ya, sudah ada gambaran untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Oke, nanti saya tunggu ya kabar baiknya yang sudah direalisasikan yang terjadi ya. Jadi saya tunggu laporannya, nggak sabar ya. Mudah-mudahan secepatnya gitu. Dan kemudian mungkin percakapan kita hari ini kita tutup sampai sini saja ya Bu ya. Semoga rencana-rencana kita ke depan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Budin untuk waktunya. Nanti kalau misalnya saya sudah lakukan mentoring dengan rekan saya, nanti saya akan sampaikan lagi hasilnya pada Ibu Dini. Nanti lusa, kalau bisa saya lihat hasilnya untuk beberapa pekan kemudian. Nanti saya hubungi Ibu Dini. Kalau nanti saya ada yang mau saya bincang-bincangkan lagi, saya hubungi Ibu Dini. Oke baik, terima kasih ya Bu Ningsi ya. Terima kasih ya, Ditunggu Bu Dini. pokoknya ya Bu ya. Terima kasih Bu Terima Ningsi. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bapak. Ya, tadi Bu Dini sudah melakukan coachingnya. Iya Pak. Oke, jadi sebelum penutupannya Bu ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan lagi Bu ya, sesuai dengan apa yang saya sudah catat tadi dari hasil coaching. Kira-kira apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang capaian yang diinginkan Ibu? Di coaching ini Pak, saya melakukan dengan menggunakan alur kita ya Pak ya. Menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu. Jadi menurut saya sebagai observer kali ini bahwa proses coaching yang tadi Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, juga sudah menggunakan proses alur yang sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga tadi saya sudah mengamati bahwa Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga Ibu bisa memberikan solusi dengan baik, memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Kemudian juga tadi saya sudah mengamati bahwa coaching yang dilakukan sudah dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Bagus sekali ya Bu tadi. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, bahwa kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Yang ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya ke depannya, yaitu dengan alur Tirta yang mungkin supaya saya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Pak. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan kedepannya Ibu ya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, demikian observasi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat Bu ya. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ya. sama-sama Ya, Ibu mari, Dini. Bapak.